Film diawali dengan Luke Perdue yang menaiki motor di jalan Apate-Apate di Thailand sambil menggendong sebuah tas yang berisi lukisan. Ia terus mengabaikan panggilan telepon dari Kasim, kemudian melewati wanita misterius yang akan dipanggil Esme. Kasim menemukannya di jalan dan meminta Luke mengembalikan lukisan yang ia curi dari bosnya. Luke menganggap pemilik lukisan tersebut masih tidak jelas. Lalu Kasim memaksanya dengan todongan senjata. Luke yang kaget berbicara akan menepi dari kepungan Kasim. Akan tapi ia melarikan diri dan terjadi kejar-kejaran. Melewati keramaian kota dan memasuki pasar baru. Lalu Luke menabrak mobil Kasim dan bergas melarikan diri dengan panduan dari rekannya yang bernama Murphy. Luke terus berlari memasuki pasar, kemudian mencuri motor pedagang seblak. Ia melepaskan gerobak yang membuat mobil Kasim terhenti dan ditangkap polisi. Kemudian Luke memasuki stasiun dan bergegas menaiki kereta. Luke bermimpi melihat topeng matahari dan mengambilnya, lalu ia terbangun dengan Esme sudah ada di hadapannya. Mereka tidak saling kenal, sementara Esme melihat Luke mengigau saat tertidur. Esme menyiratkan bahwa ia adalah seorang penjaga lukisan terkenal dan membawa rekan dalam bisnisnya. Luke berkata bahwa ia juga membawa rekan yang lebih berbahaya. Mengetahui Luke berbohong, Esme menantangnya, lalu Luke akan menyerahkan lukisan. Akan tetapi Luke bergegas mengambil kembali dan terjadi pertarungan. Esme tidak mengenal Kasim, dan Luke menguncinya di sebuah ruangan setelah merebut lukisan. Ia bergegas menghubungi Murphy agar menjemputnya, kemudian turun dari kereta. Di London, adik Luke yang bernama Charlotte sedang membahas hak asuh anak dari perceraiannya dengan Harold. Charlotte bekerja sebagai kurator museum, kemudian Luke datang mengunjunginya setelah setahun tidak bertemu. Luke mengetahui anak Charlotte yang bernama Thomas merupakan anak yang cerdas. Luke mengingat kembali masa petualangan saat ayah mereka masih hidup. Luke menganggap sebuah lukisan palsu, kemudian Charlotte memperhatikannya dengan teliti. Namun hanya pengalih perhatian Luke untuk mencuri lukisan lain. Alarm berbunyi dan Charlotte bergegas mengejar abangnya. Charlotte meminta kembali dan Luke akan mengembalikannya jika sang adik mengikutinya. Mereka menaiki sebuah mobil dengan polisi yang mengejar. Charlotte memohon untuk mengembalikan, namun Luke terus menancap gas kemudian menyembunyikan mobilnya. Mereka bertemu dengan Murphy dan Deb merupakan tim lama ayahnya dahulu. Luke mengaku ia masih mencari petualangan yang masih menjadi misteri dari ayah mereka. Sementara sang adik menganggap petualangan tersebut hanyalah hampa. Luke mengenal sang adik yang memiliki jiwa petualangan daripada bekerja sebagai kurator museum. Murphy memeriksa lukisan, tetapi lukisan tersebut ternyata palsu. Kemudian Luke akan mengembalikan dan menenangkan sang adik, namun Luke membiusnya. Charlotte mulai siuman dan bergegas memasuki museum. Ia dianggap sebagai pencuri lukisan, kemudian polisi di bawah Abbas menginterogasinya. Abbas mempunyai rekaman CCTV yang menunjukkan ia dan Luke mencuri lukisan. Luke dikenal sebagai pencuri kelas tinggi, namun Charlotte mengelak dan tidak ingin dipecat. Ternyata lukisan sudah dikembalikan ke tempat semula. Charlotte menemui mantan suaminya, dan Harold mendengar kabar bahwa ia merupakan kaki tangan pencuri seni. Harold akan merevisi hak asuh anak, dan Charlotte meminta Thomas untuk bersama ayahnya sementara waktu. Charlotte bergegas mencari Luke yang sedang bersama Murphy dan Deb. Seorang bernama Owen yang kaya raya bergabung menjadi donatur tim mereka. Charlotte mengabarkan bahwa ia dipecat, dan tujuan utama Luke mencuri lukisan adalah mencari mata air keabadian, yang merupakan misteri dari mendiang ayahnya, meskipun Charlotte meragukannya. Namun Owen percaya bahwa air tersebut dapat menyembuhkan sakit kanker hatinya. Setelah mendengar hal itu, Charlotte bergabung di tim dan membahas beberapa dokumen, di mana mata air tersebut disembunyikan dari manusia selama ribuan tahun. Mereka yang melindunginya dikenal dengan pelindung jalan, yang diturunkan dari generasi ke generasi. Luke mengira Esme yang ia temui di Thailand merupakan salah satunya. Mitos menyebutkan bahwa air tersebut dapat memberikan apapun yang diinginkan setelah meminumnya. Pada abad ke-11, 6 seniman membuat peta petunjuk menggunakan 6 lukisan terpisah. 5 lukisan telah ditemukan, namun lukisan ke-6 yang dicuri dari museum itu palsu.
Pemindaian lukisan menunjukkan huruf yang belum bisa dipecahkan. Luke yakin adiknya mengetahui lukisan yang asli, dan Charlotte sadar bahwa kehadirannya adalah sebagai salah satu tim mereka. Namun sang adik sudah terlanjur kecewa atas kehilangan hak asuh anaknya, tetapi memberikan petunjuk untuk membaca sebuah buku di perpustakaan. Luke membaca buku tentang lukisan terakhir, yang dibawa di sebuah kapal bernama Lusitania. Tiba-tiba Esme sudah ada di sana dan mengingatkan bahwa mata air tersebut disembunyikan karena berbahaya. Esme akan menghentikannya jika Luke melanjutkan pencariannya. Luke mengunjungi adiknya yang sedang melihat Thomas yang tengah latihan bermain piano. Luke menyampaikan bahwa ia telah membaca arsip tentang lukisan terakhir. Owen sebelumnya menemui Luke dengan permintaannya, namun Charlotte tetap menganggap mata air itu hanya khayalan. Luke mengajak sang adik untuk bergabung di timnya. Mereka berangkat mencari kapal Lusitania yang tenggelam saat Perang Dunia Pertama. Tiba di lokasi di Atlantik Utara, tim menemukan dan memasang pelampung kapal Lusitania di dasar laut. Kapal akan diangkat dan akan mencari ruangan yang diperkirakan sebagai tempat penyimpanan lukisan. Lusitania diangkat dan mengapung di permukaan. Kemudian Luke dan sang adik memasukinya, sementara yang lain berjaga. Charlotte mengingat saat ia berlayar di Ekuador, dan ayah mereka menemukan topeng matahari emas. Tetapi sang ayah hanya menemukan dan tidak mengambilnya, sementara Luke tidak mengetahui hal tersebut. Tiba-tiba, tim mendeteksi kedatangan helikopter di radar dan bergegas menghubungi Luke. Akan tetapi sinyal terganggu, dan Luke terus melakukan pencarian. Kemudian mereka menemukan sebuah ruangan baja dan bergegas memeriksanya. Haley yang dikira penjaga pantai tiba di atas Lusitania, sementara Charlotte menemukan jus dan Luke mengelas sebuah brankas baja. Charlotte mengingatkan untuk tidak mengambil apapun dari sana yang bukan miliknya. Sementara Esme dan tim pelindung dengan siaga senjata turun dari heli dan menyusuri Lusitania. Di ruangan lain, Luke berhasil menemukan lukisan terakhir dan merayakannya. Pelampung kapal mulai rusak dan akan tenggelam, lalu Esme menemukan kembali Luke untuk mengambil lukisan. Charlotte kebingungan karena Luke dan Esme tampak saling kenal, lalu Luke berontak dan terjadi adu tembak. Luke berhasil merebut senjata dan melumpuhkan tim Esme yang membuat heli dan pelampung terkena peluru. Kapal akan tenggelam, kemudian Esme menawan Charlotte. Luke yakin Esme tidak akan menyakitinya. Lalu Charlotte menghantam Esme. Kapal tenggelam dan mereka berhasil membawa lukisan dan kembali ke permukaan, meskipun Charlotte kesal karena mempertaruhkan nyawanya. Mereka kembali ke markas, lalu Charlotte menelepon Thomas dan mengabarkan petualangannya. Mantan suaminya meminta Charlotte mengurus Thomas selama setahun karena dapat panggilan dari perusahaan Owen. Charlotte menutupi mengenal Owen kepada mantan suaminya. Kemudian Luke datang dan mengabarkan bahwa Esme merupakan pelindung jalan. Charlotte melihat hubungan mereka aneh. Tim berkumpul membahas huruf di balik 6 lukisan dan mencoba mengungkap teka-teki tersebut. Mencoba mencocokkan dengan berbagai rasi bintang, akan tetapi tidak ada satupun yang cocok dan menunjuk ke arah letak mata air. Charlotte teringat sebuah huruf Latin yang dibaca berbeda, kemudian menunjuk ke sebuah kata yang berarti jahat. Setelah diteliti, kode tersebut menunjuk kepada arti 6 jalan menjadi 1, yaitu julukan untuk sebuah Alkitab yang salah cetak di zaman Raja James. Mereka menyebutnya dengan Alkitab jahat, yang beberapa kata berisi kebalikan dari yang asli. Charlotte menganggap hal itu merupakan petunjuk dan sudah dimusnahkan. Namun Luke mengetahui sebuah tempat yang memiliki Alkitab jahat. Tiba-tiba Abbas datang bersama polisi internasionalnya. Abbas telah menyelidiki mereka selama bertahun-tahun dan mengetahui Luke dan Charlotte adalah anak dari arkeolog terkenal. Mereka dianggap pencuri lukisan dari 4 benua dan menjadi penjahat internasional. Kemudian Kasim datang menyuruh semua berlutut termasuk para polisi. Zhao datang dari Thailand untuk mencari Luke yang telah mencuri lukisan dari bosnya. Kasim melacak Abbas dan akhirnya menemukan Luke. Luke meminta Kasim melepaskan 4 rekannya dan akan memberikan lukisan lain yang akan membuatnya kaya raya.
Namun hanya akal-akalan Luke dan terjadi adu tembak antara Kasim dan polisi. Di sela pertikaian, Luke dan timnya melarikan diri menaiki perahu. Sementara Abbas berhasil melawan Kasim dan melihat Alkitab jahat di monitor. Luke bermimpi melihat segelas air, yang membuat Charlotte dan Thomas menjadi tua setelah meminumnya. Ia terbangun di hadapan Charlotte yang tengah minum jus. Charlotte melihat Luke mengigau saat tertidur, dan Thomas ikut bersama mereka bertualang. Charlotte masih memikirkan perceraiannya dan mempertanyakan jika menemukan mata air. Luke hanya ingin pengakuan dan mengembalikan nama baik keluarganya. Mereka tiba di Perpustakaan Nasional Austria, sementara Thomas akan bersama Owen. Pemimpin perusahaan terlihat senang melihat Luke, karena Owen memberikan donasi yang sangat besar untuk perpustakaan. Luke dan Charlotte akan memasuki museum, sementara Murphy berjaga dan memasang alat komunikasi. Thomas dan Owen berada di restoran, dan pelayan menghormatinya atas dana besar yang ia berikan. Owen mengetahui Thomas jenius dalam musik, lalu menceritakan dirinya yang kaya raya. Akan tetapi semua itu membuat Owen masih tidak puas, lalu Owen memesan 2 botol jus untuk mereka. Di tempat lain, pemimpin membawa tim memasuki ruang tersembunyi perpustakaan, lalu menunjukkan Alkitab jahat yang menjadi barang berharga. Kemudian mereka mulai melihat dan menelitinya. Murphy yang tengah berjaga di luar, melihat kedatangan Esme bersama pasukannya dan mengabarkan Luke. Esme memasuki perpustakaan dan Luke akan menghadapinya. Luke keluar dari pintu rahasia tanpa menyadari Esme sudah ada di sana. Esme mengeluarkan senjata, sementara percakapan mereka terdengar tim. Kemudian mereka berdua bertarung dengan Luke yang merasa hubungan mereka aneh. Luke berhasil merebut senjata dan mengikat Esme di tengah perpustakaan. Setelah memperlambat Esme, Luke kembali, namun Charlotte tidak mendapat petunjuk apapun. Kemudian, Luke menjalankan rencana cadangan dengan membius pemimpin perpustakaan dan mencuri Alkitab. Charlotte tidak setuju dengan rencana mereka, lalu Deb memasang peledak. Charlotte semakin tidak setuju, kemudian Deb meledakkan lantai yang terdapat terowongan. Tim akan berkumpul di pintu keluar terowongan, sementara Esme tiba setelah Alkitab dicuri. Di tempat lain, Owen akan berkumpul dan melumpuhkan 2 orang yang menghadang mereka. Luke keluar dari terowongan dan tim berkumpul kembali. Thomas yang mabuk setelah minum jus membicarakan Owen yang bertarung. Hal itu membuat Charlotte khawatir akan putranya yang masih muda. Sementara Abbas tiba di perpustakaan dan memerintahkan untuk mencari Owen dan melacak seluruh kendaraannya. Kembali ke tim, Luke telah memindai 2 kali akan tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Namun, Murphy 7 digit kode misteri yang berulang. Mereka akan memecahkannya meskipun terlihat bingung. Lalu Thomas menganggap 7 kode tersebut bukan angka. Charlotte bergegas mengajak Thomas pergi meninggalkan tim karena menganggapnya berbahaya karena memasuki tindak kriminal. Charlotte pergi dan mengabaikan Luke yang menganggap Thomas bertualang seperti ayah mereka. Charlotte yang marah pergi dan memanggil ojol, namun Thomas menyampaikan bahwa kode itu bukan matematika. Sementara tim frustrasi karena tidak dapat memecahkannya. Charlotte kembali dan Thomas menyatakan bahwa 7 digit kode tersebut merupakan tangga nada. Di antara kesal dan bangga, Charlotte memuji Thomas yang telah memecahkan teka-teki yang sulit. Setelah diputar, nada tersebut merupakan lagu Balonku Ada 7, maksud Mimin lagu tentang 7 keajaiban dunia. Lukisan yang sebelumnya dikira rasi bintang, ternyata cocok dengan peta 7 keajaiban dunia. 6 yang tersambung, dan 1 yang tidak, yaitu piramida di Mesir. Owen akan menyiapkan keamanan dan meyakinkan Thomas akan baik-baik saja. Meskipun Charlotte menolak, akan tetapi ia tetap berangkat. Luke kembali bermimpi saat ia mengambil topeng matahari. Lalu Charlotte mempertanyakan Luke jika menemukan mata air. Luke menganggap Owen akan sembuh setelah meminumnya. Namun, Charlotte masih tidak mengetahui niat Owen sebenarnya. Di tempat lain, Esme mengunjungi mentornya dan mengabarkan bahwa Alkitab sudah dicuri. Selama ratusan tahun mata air itu disembunyikan karena ada alasan. Tugas pelindung jalan adalah menjaga mata air itu tetap tersembunyi. Karena mempunyai kekuatan di luar Nurul, tetapi ada risiko besar di baliknya. Esme yakin Luke akan menemukannya.
dan sang mentor memberikannya sebuah kunci. Sementara Luke tiba di Mesir dan membahas piramida Giza yang dibangun 2600 tahun sebelum Masehi. Setelah dipindai, terdapat ruang rahasia yang belum pernah dimasuki seorang pun selama berabad-abad. Charlotte mengingatkan Luke tentang ayah mereka yang menemukan topeng emas tetapi tidak mengambilnya, meskipun seumur hidup mencarinya. Mereka tiba di piramida, lalu Owen menemui kenalannya yang akan menjadi pemandu. Owen menempatkan tim bersenjatanya di sekitar lokasi. Luke akan memasukinya dan menyuruh Murphy dan Deb berjaga di luar mengawasi tim Owen. Pemandu mengajak mereka melewati lorong dan menjelaskan sejarah piramida. Owen membuka peta dan akan membuka jalan lain yang tertutup tembok. Pemandu menganggap tidak ada ruang lain, lalu Owen mengusir pemandu dan akan tetap membobol tembok meskipun Charlotte membujuknya. Charlotte menganggap tindakan Owen salah, meskipun Luke merasa sudah akan sampai dalam pencariannya. Tembok dijebol dan mereka menemukan jalan di sana. Sementara Abbas tiba bersama polisi internasional. Ia mengibarkan bendera putih dan akan bernegosiasi dengan tim Owen untuk memasuki piramida. Namun tim Owen tidak mengizinkan dan kedua pihak siap dengan senjata. Di tempat lain, Luke tiba di sebuah ruangan yang terdapat sebuah batu pengunci. Berdasar peta, mata air ada di bawahnya dan harus memindahkan batu tersebut. Sementara itu di luar, terjadi adu tembak antara tim polisi dan tim Owen. Batu tidak dapat dipindah, dan Charlotte mencari petunjuk untuk membukanya, namun Owen akan meledakkannya. Di tempat lain, Esme datang bersama pelindung jalan menyaksikan adu tembak. Charlotte tidak setuju dengan Owen yang akan menggunakan peledak yang dapat menghancurkan fondasi dan meruntuhkan piramida. Luke menganggap Owen bersemangat karena dapat menyembuhkan penyakitnya. Di tengah perdebatan, Thomas memukul batu dan menjadi musik. Kemudian ruangan bergemuruh. Mereka kaget dengan hal itu, lalu Charlotte memukul lonceng besar di atas batu. Lonceng mengeluarkan suara bising, namun membuat batu dapat dipindah. Lorong lain terbuka dan mereka memasukinya, dengan Owen yang meninggalkan penjaga di sana. Sementara itu di luar, tim polisi terdesak oleh tim Owen. Kemudian Deb dan Murphy mencoba melawan tim Owen. Memberikan celah untuk tim Abbas, akan tetapi Deb terluka. Saat tim Owen akan menembak Deb, Esme datang mengalahkan tim Owen dan bergegas memasuki piramida. Abbas mengikuti Esme dan menganggap mereka berada di pihak yang sama. Di tempat lain, Luke tiba di sebuah ruangan dengan berbagai tulisan yang bertentangan. Lalu mereka tiba di sebuah jalan buntu. Setelah diteliti, Charlotte menemukan sebuah kunci yang menjadi pintu ruangan lain. Ruangan itu sangat besar dan tinggi, dan diyakini sebagai tempat mata air yang mereka cari. Luke menekan sebuah tombol, kemudian tangga muncul dari tembok dan mereka menuruninya. Di ruangan lain, Abbas dan Esme bekerja sama melumpuhkan penjaga dan menyusul Luke. Sementara Luke tiba di dasar ruangan dan ruangan di bawahnya kembali terbuka. Mereka tiba di mata air, dengan Owen yang melihatnya tidak berarti. Luke mengingatkan bahwa terdapat kekuatan di luar pemahaman, dan berkat akan menjadi kutukan jika tidak siap menerimanya. Charlotte mengingatkan Owen untuk berhati-hati. Owen menyuruh Luke meminumnya, meskipun Luke menganggap Owen lah yang harus minum agar sembuh. Namun Charlotte menyadari bahwa Owen tidak sakit dan hanya untuk kepentingan lainnya. Owen menembak Luke dan memaksa turun untuk meminum air. Luke menyentuh air, kemudian tetesan luka membuat air mengangkatnya. Saat akan meminumnya, ia melihat dirinya akan awet muda, namun membuat Charlotte dan Thomas menjadi tua. Luke menolak meminum air, tetapi membuat lukanya sembuh, dan Owen memastikan dengan menembaknya berkali-kali, namun tetap sembuh. Sementara Esme tiba dan menemukan tempat untuk menutup mata air. Owen melukai tangannya, kemudian air mulai mengangkatnya. Esme bergegas menutup mata air, di mana mentornya menjelaskan bahwa kekuatan yang didapat jika meminumnya hanya pertukaran dari nyawa dari orang yang disayangi.
Jika berada di tangan yang salah, maka tidak ada pertukaran dan manusia belum siap untuk itu. Oleh karena mata air keabadian harus tetap dilindungi. Owen meminumnya, tiba-tiba ia berteriak dan menjadi tua dengan Esme yang segera memasukkan kunci. Ruangan bergetar dan mereka bergegas meninggalkan tempat itu. Semua menaiki tangga yang mulai rapat dengan tembok. Seorang tim Owen panik dan terjatuh. Kemudian Esme membantu Luke yang akan terjatuh. Mereka berhasil keluar dari ruangan dengan bantuan Esme. Luke menganggap jangan meminum air tersebut jika tidak siap, dan Esme mengingatkan bahwa tidak banyak yang dapat menyentuh dan tidak meminumnya. Charlotte menganggap Owen penjahatnya kepada Abbas, dan lukisan pun sudah ditemukan. Luke berterima kasih kepada Esme, dengan Esme yang akan terus memburunya jika mencari kembali hal yang dijaga. Kemudian, Esme mencium pipi Luke. Luke akan mencari pekerjaan untuk Charlotte dan menyadari tindakan ayahnya. Akan tetapi, Charlotte ingin bertualang kembali. Cerita pun selesai.